Halo guys, welcome back lagi bersama saya Wen di sini. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas beberapa hal tentang tayang CTR sama kita akan ngebahas kenapa konten saya bisa stuck penontonnya. Jadi ini akan banyak sekali yang bertanya. Saya nggak tahu itu entah datang dari mana, kalian akan cari sumbernya. Tapi pada intinya, di sini saya akan bahas sedikit apa yang saya tahu tentang tayang CTR sama video yang view-nya kenapa serasa stuck, nggak mau naik-naik. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian tekan like dan subscribe. Mari kita mulai. Oke guys, jadi gini. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video saya yang saya upload semalam, yang saya pakai judul AI digunakan untuk pembuatan video YouTube dan resikonya bisa besar banget ya. Oke, di sini analistiknya, saya membaca channel gue sendiri. Tapi kalau memang kalian ada yang mau saya bacain channel kalian, kalian boleh silakan tinggalkan komen. Nanti saya akan kasih arahin kemana kita akan bahas masalah channel kalian, guys ya. Oke, saya mungkin bukan mentor yang baik atau mentor yang memang banyak pengalaman, tapi setidaknya mungkin saya bisa membantu kamu untuk sedikit memberikan advice daripada kalian sibuk-sibuk cari hal-hal yang mungkin akan membahayakan channel kamu. Contohnya kalian pakai bot, takutnya seperti itu. Oke ya. Oke, di sini kita akan lihat untuk jangkauan. Nah, dari jangkauan kita akan cek ya. Sekarang saya akan kasih tahu dulu untuk tayangan. Tayangan ini itu digunakan untuk sebuah analistik kita meriset bagaimana kita mengetahui apakah video kita itu bisa dapat banyak view atau tidak. Jadi kalau kalian mau tahu video kamu itu atau video kamu sendiri itu apakah bisa mendapatkan view yang banyak setelah kalian upload 3 jam, 4 jam, mungkin sehari. Setelah kalian lihat analistik tayangan bisa naik sampai 2300, itu artinya video kalian itu banyak akan bisa lumayan mendapatkan view. Selama angka tayangan ini terus naik, maka view kalian juga akan terus up, terus naik. Itu patokannya. Intinya, antara tayangan dengan penayangan itu akan selaras. Selaras itu bukan maksudnya tuh dia 2300 maka dia harus 2300, tidak. Ya. Jadi dia angka ini makin tinggi, maka view ini pun akan naik. Karena jika tayangan banyak, maka rasio klik tayang dari tayang itu akan juga naik. Jadi faktor dari sebuah video bisa diklik rasionya itu juga datang dari tayang. Jadi dari tayang ini maka muncullah persentase rasio klik dari tayang. Setelah kalian dapat rasio klik tayang, kalian akan mendapatkan view penayangan. Dari penayangan inilah akan muncul view kalian yang real, yang menonton. Dan nggak sampai di situ, setelah kalian dapat menonton, yang harus kalian perhatikan itu adalah betah atau tidaknya penonton kalian di video ini. Maka kalian harus melihat rata-rata durasi tonton. Rata-rata durasi tonton dari video ini 1,53 detik. Dan video ini tuh 11 detik. Itu artinya tidak begitu memberikan hit yang bagus untuk penonton bisa stay. Nah, dari riset analistik seperti ini, kalian juga harus bisa evaluasi video kalian. Jadi di video yang AI video ini mungkin saya menjelaskannya udah maksimal banget, tapi mungkin karena hit poinnya nggak kena, atau oprek dari sebuah editing saya itu kurang memberikan minat atau kurang memberikan penonton itu vibe yang bagus, ya dalam arti kata kalian nonton itu tuh kan pasti punya feel. Masa gue nonton cuma lu ngomong aja, gue nggak lihat ekspresi atau apapun atau ada penjelasan dari sebuah tutorial video atau apapun itu, saya jadi males. Nah, di situ bisa munculnya orang nonton cuman oh yaudah nggak, skip. Itu guys. Ya. Jadi kalian benar-benar harus bisa evaluasi dari riset yang kalian lihat seperti ini. Jadi di sini simple banget guys. Simple banget. Kalian mau tahu video kalian itu naik atau tidak, disukai atau tidak, bisa dapat rekomendasi apa tidak, itu cukup kalian ambil analistik, terus kalian ambil jangkauan dan lihat dulu tayangnya. Kalau tayangnya terus meningkat dari waktu ke waktu, dari jam per jam,
rasio klik tayang juga tinggi, maka kalian tidak perlu khawatir. Cukup terusin konteks dari video itu, bahan dari video itu, circle dari video itu, kalian buat lagi dan kembangin. Ya kan? Tapi ingat, kalian juga harus bisa ngeriset bagaimana video viral yang banyak diminati orang itu seperti apa. Kalau kamu maju sebagai konten kreator game, kalian juga harus melihat ke berbagai channel apa yang mereka bahas dan apa yang lagi hot sekarang ini. Apa yang lagi banyak sekali peminat tonton. Dari sana mungkin kalian bisa oprek sedikit demi sedikit, kalian buat kontennya sesuai dengan kreasi kalian. Jadi jangan ikut, boleh contoh channel orang, boleh kalian cetak ya cara mereka ngebuat konten, tapi jangan semua. Jangan 100% kalian contoh. Kalian bisa menggunakan kreasi kalian, kalian harus berpikir keras bagaimana saya membuat video ini tuh sesuai dengan kriterianya saya, sesuai dengan pembawaannya saya. Jadi itu sangat penting sekali guys ya, jangan dilupakan guys. Oke. Next di sini saya akan bahas lagi bagaimana Bang kalau misalnya video saya sudah upload banyak tapi stuck. Penontonnya tuh seolah-olah kayak cuman hanya nyentuh di 100. Ada yang 100 lebihnya dikit doang. Setelah itu nggak ada. Bagaimana dengan seperti itu? Oke. Kalau kalian ketemu sama channel seperti itu yang kalian kembangkan sendiri dan tidak mau naik, berarti itu ada salah di SEO-nya. Di sini saya garis bawahi, SEO itu penting sekali untuk teman-teman pelajari. Tidak boleh kalian cuekin. Karena SEO itu kalau nggak kalian pelajari dan tidak kalian terapkan di channel kalian, itu rugi banget. Bahkan untuk kelas-kelas channel yang gede itu pun mereka juga harus ngikutin aturan SEO. Ya, paling penting di dalam SEO itu adalah thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci. 4 ini guys. 4 ini sangat mempengaruhi video kalian itu bisa masuk dalam jajaran rekomendasi atau tidak. Jadi contoh thumbnail yang saya buat ini, ya itu saya membuatnya dengan warna yang fresh, tulisan yang on point, ya yang seolah-olah menjelaskan bahwa orang lihat dari thumbnail gue itu aja langsung kayak, wah dia menjelaskan masalah video tentang AI. Tapi dia nggak tahu di dalam video itu apa yang saya bahas. Karena sejauh ini AI video itu yang paling banyak dicari orang. Orang pengen mempelajari bagaimana cara AI itu bekerja untuk sebuah video. Apakah AI itu bisa menguntungkan kita dalam pembuatan video dalam sebuah konten YouTube atau tidak? Itu semua mereka penasaran. Ya, dari penasaran itulah mereka ngeklik. Makanya saya bilang thumbnail itu penting. Kedua, judul. Judul yang saya buat di sini itu adalah AI digunakan untuk pembuatan video YouTube, resiko besar, dismonet, dan shadow banned. Nah, di sini saya sedikit agak memberikan sedikit kata-kata yang membuat orang bertanya-tanya, apa itu shadow banned? Kok nggak pernah dengar gue shadow banned? Apakah iya channel yang pure 100% using the AI to making video itu akan dismonet? Jadi apakah mereka membuat video yang dengan AI? Mungkin orang yang nonton video saya tiba-tiba dia kena hit langsung karena semua video yang dia buat itu dari AI. Dan dia merasa kayak, wah, gue mesti tahu nih informasi ini. Dia klik. Hanya dari membaca judul. Itu juga salah satu strategi yang harus kalian buat ke dalam sebuah video yang kalian buat. Yang ketiga tadi itu adalah deskripsi ya. Deskripsi itu sebenarnya di sini gue ngisi deskripsinya. Ini gue open-open aja sama kalian. Untuk deskripsi, untuk kata kunci ya. Untuk kata kunci seperti ini aja. Kata kunci yang menjurus ke yang namanya video kalian tuh gimana kalian buatnya, harus dengan sinergi atau circle yang sama. Dan kalau untuk deskripsi saya memang jarang untuk mengisi yang terlalu panjang. Saya malah cuma hanya mengcopy judul masuk ke deskripsi dan memberikan beberapa hashtag YouTuber, YouTuber pemula, YouTuber Indonesia, tutorial. Bahkan kalian juga bisa nambahin di sini yang namanya AI video. AI video atau AI video game atau AI video generator. Ya, jadi tergantung di sini yang paling banyak bisa dipakai. Ambil saja. Ya, setelah itu kalian cuma hanya bisa memasukkan beberapa hal-hal penting di sini. Kalau di sini biasa aku nggak checklist. Ini segmen gue lupa untuk
tidak checklist. Dan ini juga bisa kalian buat ke Creative Commons Attributes, ya, simpan. Jadi seperti itu aja untuk penjelasan saya tentang sebuah video itu dari yang saya jelasin tadi tayang, ya. Untuk teman-teman bisa, mungkin kalian bisa terapkan ya. Ini CTR-nya udah mulai naik, view-nya udah mulai naik. Kalian bisa lihat tadi berapa di sini 18 berapa gue lupa, 73 naik lagi pelan-pelan. Jadi view itu akan pelan-pelan naik kalau tayang persennya itu sudah gede. Maka CTR-nya pun akan ngikut. Setelah CTR dapat, maka penayangan pun akan bertambah. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan saya masalah tayang, CTR, penayangan, terus video yang memang tidak bisa up. Jadi strateginya itu adalah kalian harus riset masalah SEO, yaitu thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci. Terus juga kalian harus bisa cari di mana saja video yang bisa viral. Oke, jadi sekian dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa.